Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-71 sampai dengan 74. Ayat yang ke-71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudu hidrakum fangfiru subatin awingfiru jami'an. Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama. Tafsir ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk melakukan tindakan kewaspadaan dari musuh-musuh mereka dan orang-orang kafir. Hal ini mencakup segala bentuk tindakan kewaspadaan dengan segala macam sebab dan sarana yang membantu musuh, menolak tipu daya dan kekuatan mereka, berupa mempergunakan benteng-benteng, parit-parit, belajar menembak dan berkendara, mempelajari penemuan-penemuan baru yang dapat membantu itu semua, dan apapun yang mampu melacak tempat-tempat masuk dan keluarnya para musuh serta makar mereka, dan jihad di jalan Allah. Karena itulah Allah berfirman, fangfiru subatin, dan majulah ke medan perang berkelompok-kelompok. Maksudnya dengan terpisah-pisah, yaitu maju dengan pasukan kecil atau pasukan yang besar sedang lainnya menetap. Awingfiru jami'an, atau majulah bersama-sama, semua itu menurut kemaslahatan yang ada, kemampuan dan ketenangan jiwa kaum muslimin dalam agama mereka. Ayat ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Ayat yang ke-72. Wa in minkum lama yubatti'anna fa in asobatkum musibatun qalu qad an'amallahu ala idlam akum mahum syahida. Dan sesungguhnya di antara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran. Maka jika kamu ditimpa musibah, ia berkata, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka. Tafsir ayat ke-72. Kemudian Allah mengabarkan tentang orang-orang yang lemah imannya lagi malas berjihad dengan berfirman, wa inna minkum, dan sesungguhnya di antara kamu wahai orang-orang yang beriman, laman yubati anna, dan orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran, yaitu merasa berat dari berjihad di jalan Allah karena lemah, lesu, dan pengecut. Dan inilah yang sahih, dan pendapat lain berkata artinya adalah bahwa mereka memperlambat orang lain, yaitu membuatnya tidak butuh terhadap peperangan, dan mereka ini adalah orang-orang munafik. Akan tetapi pendapat yang pertama adalah lebih utama dari dua segi. Pertama, firman-Nya minkum, di antara kalian, dan percakapan itu ditujukan kepada kaum mukminin. Dan kedua, firman Allah pada akhir ayat, ka'alam takum bainakum wa bainahu mawaddah, seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Karena sesungguhnya kaum kafir adalah orang-orang musyrik,
dan orang-orang munafik telah Allah putus kasih sayang antara mereka dengan kaum mukminin. Dan juga bahwasanya hal ini adalah suatu kenyataan yang terjadi. Sesungguhnya kaum mukminin terbagi dua bagian. Orang-orang yang benar dalam keimanan mereka yang membawa mereka kepada kesempurnaan keyakinan dan jihad, dan orang-orang yang lemah. Mereka masuk Islam, lalu keimanan mereka menjadi lemah hingga akhirnya mereka tidak mampu ikut berjihad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tudi'ullaha wa rasulah la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kami telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat yang ke-14. Kemudian Allah menyebutkan tentang tujuan orang-orang yang merasa keberatan dan akhir dari maksud-maksud mereka, bahwa sebagian besar maksud dan tujuan mereka adalah dunia dan perhiasannya. Allah berfirman, fa'in asobatkum musibatun, maka jika kamu ditimpa musibah, yaitu kekalahan dan pembunuhan serta kemenangan musuh atas kalian pada beberapa kondisi di mana dibalik semua itu tersimpan hikmah Allah, qala, dia berkata, yakni orang yang tidak ikut berperang tersebut, qad an'amallahu ala idlam akum mahum syahidah, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka. Ia memandang dengan kelemahan akal dan keimanannya bahwasanya berdiam diri dari berjihad yang terdapat musibah di dalamnya adalah sebuah nikmat. Dan ia tidak tahu bahwa kenikmatan yang sebenarnya adalah adanya taufik kepada ketaatan yang agung tersebut yang menjadi pendorong kuatnya iman dan selamatnya seorang hamba dari hukuman dan kerugian. Dan ia akan memperoleh padanya pahala yang besar dan keridhaan yang maha mulia lagi maha memberi. Adapun berdiam diri tidak ikut berperang, maka sesungguhnya walaupun terlihat menikmati istirahat sebentar, namun mengakibatkan kelelahan yang panjang dan kesakitan yang tiada terperi, dan kehilangan apa yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berjihad. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.